Sebuah helikopter hilang kontak di kawasan Tanah Bumbu. Unjuk rasa di DPRD Kalsel berlangsung aman. Fenerbahce pecat Jose Mourinho. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 2 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya. Selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Kalsel hari ini saudara, sebuah helikopter dilaporkan hilang kontak di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu. Tim Basarnas gabungan dikerahkan mencari pesawat yang ditumpangi 8 orang itu. Sebuah pesawat helikopter dilaporkan hilang kontak di kawasan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu pada Senin siang 1 September. Pesawat helikopter tersebut dilaporkan dengan register BK117D3. Pesawat dilaporkan hilang kontak pada ketinggian 3.000 kaki saat dalam penerbangan. Menindaklanjut laporan ini, tim gabungan diantaranya terdiri anggota Brimob, anggota Polsek, anggota Basarnas Tanah Bumbu telah dikirim lakukan pencarian. Kontak terakhir posisi 4 km sekitaran air terjun Mandin Damar. Helikopter dengan tipe BK117D3 milik East Indo Air ini berangkat dari Bandara Kota Baru menuju Bandara Palangkaraya. Itu untuk total korbannya ada berapa itu, Pak? Jumlah POB itu 8 orang, 1 orang pilot, 1 orang engineer, kemudian 6 orang penumpang. Berarti untuk upaya proses evakuasi sudah masih dilakukan, Pak? Masih sedang dilaksanakan. Melalui jalur udara atau melalui jalur udara dan melalui jalur darat. Dari jalur darat kami dari Kantor SAR Banjarmasin, dari Kantor SAR Banjarmasin sudah mendorong satu tim menuju ke mendekati titik lost kontak pesawat terakhir. Kemudian dari kantor unit siaga SAR Batu Licin dan Posar Kota Baru juga sudah kami dorong personil dan alut mendekati lost kontak terakhir. Jadi ada 3 seru yang kami gerakkan. Kemudian didukung oleh Brimob Tanah Bumbu juga sudah bergeser bersama-sama dengan tim dari Kota Baru dan unit SAR Batu Licin. Itu. Berarti masih proses evakuasi? Masih proses evakuasi, masih proses pencarian. Ya. Saudara, ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Aksi ini digelar untuk menyampaikan berbagai tuntutan terkait isu sosial, kesejahteraan, dan penegakan hukum. Ribuan massa dari berbagai elemen seperti mahasiswa, guru honorer, driver ojol, dan masyarakat sipil memadati halaman gedung DPRD Kalsel sejak pukul 12 siang. Mereka menggelar aksi damai dan menyampaikan tuntutan melalui orasi dari atas sebuah mobil pickup yang dijadikan panggung utama, yang dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK bersama Wakil Ketua Komisi 4 Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Tuntutan yang disampaikan mereka diantaranya pengusutan kasus kematian driver ojek online, transparansi dan penyesuaian gaji DPRD, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta desakan untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD menyatakan kesiapan untuk mendorong kebijakan pemerintah, utamanya memperjuangkan hak guru honorer melalui insentif yang disesuaikan dengan upah minimum regional. Gusti Iskandar juga menegaskan komitmen DPRD untuk membasmi praktik tambang ilegal yang telah menyengsarakan lingkungan dan masyarakat di wilayah terdampak. Sudah sampaikan kepada pemerintah untuk diperjuangkan, untuk ditambah insentifnya bagi guru-guru honor. Itu sudah. Pemberantasan tambang ilegal saya
Kalau bisa bersama-sama seluruh elemen masyarakat kita datang ke tambang-tambang liar, kita kontrol tambang-tambang liar. Saya siap untuk. Di sisi lain, Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat Adi Jayadi menyambut positif komitmen DPRD Kalsel. Terlebih, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka memberikan jaminan politik tuntutan tersebut akan dikawal hingga tingkat nasional. Namun Adi menegaskan bahwa komitmen itu harus dibuktikan, bukan sekadar seremonial. Semua tujuan yang disampaikan dari beliau menyampaikan bahwa siap berkomitmen yang menjadi garantor ataupun komitmen dari pimpinan rakyat adalah jabatannya sendiri. Ketika 4 hari bahkan kemudian 10 hari ke depan tidak ada kemudian menyampaikan secara langsung atau dialog langsung dengan DPRD pusat, maka beliau siap untuk turun daripada jabatannya. Jika dalam 4 hari ke depan tidak ada progres atau bukti dialog dengan DPR RI di Senayan, masa aksi menegaskan turun kembali ke jalan pada hari Kamis. Aksi berlangsung damai di bawah pengawalan pihak kepolisian. Setelah menyerahkan tuntutan, massa membubarkan diri secara tertib pada pukul 3 sore. Tim Liputan, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, khawatir unjuk rasa di DPRD Kalsel bakal ricuh, sejumlah sekolah gelar pembelajaran jarak jauh dan pulangkan siswa lebih awal. Di SMP Negeri 10 Banjarmasin, sebagian orang tua siswa pilih tidak memberangkatkan anak ke sekolah demi keamanan. Di ruang kelas ini dari 30 orang siswa yang terdaftar hanya 12 yang hadir. Sepi yang tak biasa ini terlihat di sejumlah kelas di SMP Negeri 10 Banjarmasin. Menurut pihak sekolah, kekhawatiran orang tua terhadap aksi demonstrasi yang akan berlangsung Senin siang menjadi penyebab utama rendahnya kehadiran siswa. Meski kelas hanya terisi sebagian, proses belajar mengajar tetap berjalan. Sekolah juga mengambil langkah antisipatif dengan memulangkan siswa lebih awal. Tapi kalau dilihat pada kenyataannya, siswa kami yang hadir ke sekolah itu jauh berkurang dari hari-hari biasanya. Sekitar 30-35% itu dalam satu kelas anak-anak tidak hadir. Mungkin saja ini adalah antisipasi orang tua untuk terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan atas diri anak-anak mereka. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin turun langsung untuk memastikan sekolah berjalan dengan aman. Jam pulang siswa disesuaikan maksimal pada pukul 12 siang. Kita tetap pembelajaran seperti biasa, tidak daring, tetapi pulang lebih awal. Tetapi kami minta juga kepada sekolah tetap memantau kondisi sekitar, artinya fleksibel. Apabila misalnya kalian menginginkan, silahkan pulang lebih awal dari yang kita. Unjuk rasa di Banjarmasin dipusatkan di depan DPRD Kalsel. Aksi ini melibatkan berbagai elemen termasuk mahasiswa, buruh, ojek online, dan masyarakat sipil yang menyampaikan tuntutan reformasi DPR dan penyesuaian gaji. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu, unjuk rasa di Banjarmasin pada Senin kemarin juga diikuti para driver ojek online. Mereka memastikan penyampaian aspirasi secara damai dan menolak aksi rusuh. Keprihatinan atas musibah meninggalnya Afan, seorang rekan mereka yang terlindas kendaraan taktis kepolisian saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu. Para driver ojek online di Banjarmasin juga ikut dalam unjuk rasa pada Senin 1 September yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah elemen lainnya. Dalam mengikuti aksi tersebut, pihak driver ojek online memastikan hanya untuk menyampaikan aspirasi secara murni atas sejumlah persoalan termasuk tarif ojol yang dinilai tidak manusiawi. Mereka juga memastikan tidak mendukung dan melarang adanya aksi perusakan atau kerusuhan dalam unjuk rasa. Keras yang sudah terjadi dengan rekan kita ojol yang di Jakarta yang bernama Afan kan. Terus dua, kemungkinan kita akan menuntut tentang masalah tarif-tarif yang ojol yang tidak manusiawi ini. Nah, Bang, infonya kalau ricuh teman-teman langsung balik kanan. Kami kalau ricuh dipastikan langsung balik kanan. Kami tidak bakalan ikut aksi ricuh tersebut. Kalau ada yang ikut-ikutan aspirasi gitu ya? Iya, kami ini tujuan memang menunjukkan aspirasi aja, memunculkan aspirasi aja gitu. Kalau misalnya nanti ada yang ikut nih, misalnya pakai baju ojol, kayak apa di akan kami langsung tarik kayak tarik paksa.
Kalau misalkan tetap memaksa di luar tanggung jawab kami, bisa ditindak secara hukum atau kayak. Untuk memastikan tidak ada penyusup, pihak driver ojol mengaku saling melakukan koordinasi dengan masing-masing koordinator aksi. Abdar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, warga Banjarbaru antusias serbu pasar murah. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Demi harga bahan pokok murah, warga Banjarbaru rela berdesakan. Gerakan pasar murah ludes terjual sekitar 1 jam buka. Beginilah antusias warga Banjarbaru yang datangi gerakan pasar murah serentak se-Indonesia Sabtu pagi di halaman Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru. Seorang warga Kecamatan Landasan Ulin Rika rela berdesakan demi harga bahan pokok murah. Ia membeli telur dengan harga Rp48.000 2 kg, sementara di pasar bisa mencapai Rp60.000. Tadi beli telur 1 rak 24, terus bawang merah, bawang putih, lombok. Harganya gimana, Bu? Ya lumayan murah lah, tapi ngantrinya amat jam, 2 jam, 3 jam. Tapi demi harga murah? Ya. Pasar murah yang diinstruksikan Kementerian Pertanian ini menjual beragam kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang, hingga hasil peternakan dan perikanan yang dijual lebih murah 20% dari harga di pasaran. Pada hari ini kami melaksanakan ada beras, ada gula, ada minyak goreng dari Bulog yang mendukung acara ini. Dan juga dari hasil pertanian ada cabai, ada bawang, ada daging ayam, telur, dan lain-lainnya. Bekerja sama dengan Bulog, pasar murah ini sediakan 7 ton beras dan 250 kg telur ayam dari peternak lokal di Banjarbaru. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Kalimantan Timur, Saudara, 8.500 ton beras medium dalam kemasan SPHP di gudang Bulog Samarinda dinyatakan aman untuk kebutuhan warga. Kepala Bulog pastikan ketersediaan aman hingga akhir tahun 2025. Kepala Bulog Samarinda memastikan ketersediaan beras medium dalam kemasan SPHP gudang Bulog aman hingga akhir tahun 2025. Ada 8.500 ton beras SPHP di gudang Bulog di Jalan Slamet Riyadi. Beras medium yang ada di gudang Bulog ini didistribusikan ke 6 kabupaten kota untuk memastikan ketersediaan pangan sesuai permintaan. 6 kabupaten kota tadi adalah Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Perum Bulog Kancap Samarinda ini membawahi 6 kabupaten kota, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, terus Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Nah, untuk ketersediaan stok kami, alhamdulillah masih lumayan banyak, kurang lebih 8.500 ton beras medium yang akan distribusikan untuk beras SPHP. Kemasan 5 kg beras SPHP ini dijual dengan harga Rp56.500 dan harga tertinggi dijual Rp65.500. Beras SPHP ini didistribusikan melalui Gerakan Pangan Murah ke beberapa outlet yang sudah bekerja sama dengan Bulog. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. Akibat hujan deras mengguyur Balikpapan, badan jalan di kawasan RT 03 Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara ambles. 1 unit mobil terjebak akibat parkir di badan jalan. Akibat hujan lebat yang melanda kota Balikpapan sejak dini hari, badan jalan di kawasan RT 3 Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara ambles. 1 unit mobil juga sempat terjebak di badan jalan yang ambles.
Mobil tersebut diketahui sempat parkir di badan jalan sebelum amblas. BPBD dan warga bahu-membahu evakuasi mobil tersebut serta memasang terpal di bagian badan jalan yang ambles, antisipasi terjadi longsor susulan. Selamat pagi, ini telah terjadi longsor di RT 03 dan kita bertindak cepat bersama dengan warga, pihak kepolisian, dengan pihak kelurahan, langsung memasang untuk pertama kita masang terpal dulu agar tidak terjadi longsor susulan, agar sharingnya tidak menimpa ke rumah sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak resmikan program Ruang Bersama Indonesia Taman Bekapai, Kota Balikpapan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ditandai dengan pengguntingan pita dan penanda tangan prasasti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meresmikan program Ruang Bersama Indonesia di Taman Bekapai, Kota Balikpapan. Menteri PPA berinteraksi langsung dengan anak-anak yang sedang bermain dan belajar di lokasi ini, bahkan ikut bermain permainan tradisional dengan anak-anak. Keberadaan Ruang Bersama Indonesia ini sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak. Berdasarkan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah kasus sejak Januari hingga 14 Juni 2025 tercatat sebanyak 11.385 kasus, di mana hanya dalam kurun waktu 2 bulan per 24 Agustus 2025, jumlah itu melonjak drastis menjadi 19.535 kasus atau bertambah lebih dari 8.000 kasus dalam waktu singkat. Jadi Ruang Bersama Indonesia ini adalah sebuah ruang bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak dan juga partisipasi masyarakat untuk menguatkan masyarakat Indonesia, terutama perempuan dan anak. Ya, jadi kolaborasi dalam Saat ini jumlah ruang bermain ramah anak atau Ruang Bersama Indonesia di Kota Balikpapan yang sudah dibangun sebanyak 3 unit, masing-masing di Taman Bekapai, Taman Puspoyudo, dan Islamic Center. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.